Bangkitnya Dataran Hitam bab 1601 kedatangan bajak laut segitiga darah. 3 minggu kemudian, setelah kedatangan utusan dari kerajaan Sista, hakim spiritual tingkat rendah kelas 4 tiba di kota kering dan mengkonfirmasi persetujuan Minos dan Hope. Setelah seminggu berada di tempat itu, orang-orang itu kembali ke negara bagiannya masing-masing, setelah mempelajari dan mengalami banyak hal di Dataran Hitam. Dengan kepergian mereka, ibu kota kembali normal, dengan orang-orang datang dan pergi dari kerajaan tata ruang, namun Minos menghabiskan sebagian besar waktunya di luar kuil budidayanya. Ia menunggu kedatangan 2 orang yang telah membuat kesepakatan dengannya sekitar 10 tahun lalu untuk akhirnya memberikan penolakan terakhirnya atas permintaan bermitra dengan bajak laut. Segitiga darah. Karena itu, dia tidak bisa tinggal lama di kerajaan tata ruang dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk mengurus urusan negaranya dan mengikuti perkembangan pelabuhan lubang cacing. Setelah berminggu-minggu sejak awal pembuatannya, Oswald dan rekan kerjanya berhasil menciptakan koridor perjalanan pertama kerajaan Dataran Hitam. Koridor ini menghubungkan ibu kota Vogel dengan kota kering dan memiliki jalan memutar yang menuju ke ibu kota Cromwell, tempat yang relevan dengan kekaisaran. Oswald dan sage spiritual lainnya sekarang fokus pada pengembangan koridor yang menghubungkan ibu kota gelombang dan akhir. Yang akan lebih besar dari bagian yang telah selesai ini tetapi akan sangat mengubah kekaisaran. Sementara itu, Vogel, Cromwell, dan inti kerajaan Dataran Hitam telah memanfaatkan bagian pertama dari jaringan pelabuhan lubang cacing lokal ini, dengan orang dan kargo bergerak melaluinya. Di Flaming Empire, segalanya juga berkembang dengan baik dengan munculnya jaringan pelabuhan lubang cacing. Kaisar telah sepakat dengan Oswald untuk menghubungkan negara bagian keduanya. Oleh karena itu, Harold dan Milo berupaya membangun koridor antara Peyton dan ibu kota Vogel, sesuatu yang akan merevolusi kedua negara bagian, yang merupakan musuh bebuyutan di benua itu. Namun kabar mengenai tindakan kaisar kedua negara ini tidak bertahan lama menjadi rahasia. Segera para pemimpin Albano, Roser, dan Blackrock menyadari kemungkinan-kemungkinan baru dari tetangga mereka. Di ibu kota Albano. Saat ini, Ratu Albano dan Roser serta Raja Blackrock berkumpul di aula bersama dengan beberapa orang kepercayaan mereka. Mereka sudah menyadari bahwa Kekaisaran Dataran Hitam dan Kekaisaran Flaming masing-masing memiliki 2 sage spiritual dalam pasukan mereka. Kedua belah pihak bekerja untuk memfasilitasi pergerakan orang dan sumber daya melalui wilayah mereka. Mereka juga telah menerima undangan dari Minos untuk bergabung dalam integrasi regional yang dipraraksainya. Sesuatu yang dapat menghubungkan seluruh negara bagian mereka dan menyelesaikan beberapa permasalahan mereka. Karena itu, ketiga orang ini kini bertemu untuk membahas masalah ini dan memutuskan bersama apakah akan menerima usulan Kaisar Stuart atau tidak. Apa pendapatmu tentang itu? Raja Blackrock bertanya pada kedua wanita itu. Dia tidak dapat menyangkal bahwa memiliki pelabuhan lubang cacing di antara negara bagian mereka sangatlah menarik. Untuk mendapatkan ide, dia menghabiskan sepanjang hari melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi untuk sampai ke kota ini. Tapi tidak hanya itu, penguasa ini juga telah menghabiskan lebih dari 500 kristal bermutu tinggi hanya untuk datang ke kota ini bersama anak buahnya. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Mereka dan orang-orangnya bisa saja menghabiskan sebagian kecil dari uang itu melalui lubang cacing dan mencapai tempat ini dalam waktu kurang dari 30 menit. Tapi itu bukanlah hal terbaik tentang pilihan perjalanan ini. Yang terbaik dari semuanya bukan untuk manusia tetapi untuk kargo. Kargo tidak dikirim melalui susunan teleportasi karena berat dan volumenya terlalu besar. Sehingga pengangkutan melalui alternatif ini tidak mungkin dilakukan. Hal itu juga terjadi pada binatang buas yang tidak dapat berubah menjadi bentuk humanoidnya. Oleh karena itu, kargo dan hewan harus melakukan perjalanan melalui air, udara, atau darat. Sebuah alternatif yang jauh lebih lambat, tidak efisien, dan lebih mahal dibandingkan melalui lubang cacing. Dengan opsi ini, mengirim dan menerima sumber daya akan lebih murah dan cepat. Ratu West selalu berkata, "Yah, hubungan kita dengan Flaming Empire tidak lagi bermusuhan seperti dulu." Jadi meskipun alternatif ini menghubungkan kita dengan kerajaan itu secara internal, itu tidak akan mengubah apapun demi keamanan kita. Benarkah? Ratu Roser bertanya. Kurasa tidak, kata Iris. Dengan Minos yang mengendalikan situasi, Flaming Empire tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Tapi tidak hanya itu, bahkan saat dia tidak ada, Black Plain Empire sudah memiliki ahli yang dapat mengancam Harold. Jadi jika ada bahaya bagi kita, bukan musuh kuno ini. Raja Blackrock mau tidak mau setuju dengan hal itu. Satu-satunya yang bisa memutuskan untuk menyakiti kita saat ini adalah Minos sendiri dan wilayahnya. Jika itu masalahnya, kita harus menerima perjanjian ini, kata Ratu Roser. Jika Minos ingin melakukan sesuatu terhadap kita, bukan sarana transportasi yang bisa menghentikannya. Kita sudah berada dalam jangkauannya. Keduanya terdiam selama beberapa saat, merasa bahwa, meskipun memalukan, memang begitulah adanya, dan mereka harus menerima kehidupan seperti ini. Namun tak satu pun dari mereka yang mengira Minos akan bertindak tidak adil,
sehingga mereka segera setuju untuk menerima tawaran Minos. Yah, kita hanya perlu menentukan bagaimana kota kita akan terhubung dengan kerajaan dataran hitam. Mereka terus membicarakan hal ini, mencoba memilah kepentingan masing-masing untuk sementara waktu. Sedangkan kota kering hari ini cuacanya tidak stabil, disertai cuaca hujan dan angin kencang. Awan kelabu menutupi langit, memfasilitasi pelatihan banyak mantan anggota sekte awan abu-abu di kota ini, yang memiliki teknik yang terkait dengan hukum alam terkait. Di tengah-tengahnya, Minos sedang melihat ke langit dari dalam kediamannya, menyelesaikan makannya sambil melihat sesuatu yang relevan melalui jendela yang dia lihat. Pada posisi itu, area hitam terbuka di dalam kawasan lindung kota kering, memperlihatkan 5 orang yang mengenakan kostum bajak laut. Melihat ini, Minos mengerutkan kening, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, orang-orang ini berbeda dari mereka yang datang sebelumnya atas perintah bajak laut segitiga darah. Tapi meskipun mereka bertindak berbeda dan memiliki lebih banyak orang di antara mereka, ini adalah kelompok dari organisasi tersebut, individu dengan simbol merah dari cabang keluarga Evergreen ini. Minos kemudian terbang menuju orang-orang itu, akhirnya menyadari tingkat kultivasi mereka. Di antara orang-orang itu ada pesilat setengah dewa spiritual, level 90. Itu bukan pertanda baik, dia berpikir sambil mengabaikan 4 lainnya, 2 level 88, 1 level 87, dan 1 level 86. Sementara itu, pemimpin kelompok, pemimpin bajak laut segitiga darah, salah satu dari 2 demigod spiritual organisasi ini, memandang Minos dan mengenalinya. Minos Stuart, kamu punya banyak waktu untuk memutuskan. Aku tidak akan meninggalkan kota ini tanpa jawaban hari ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1602 tanggapan Minos. Mendengar suara demigod spiritual itu, Minos mengerutkan kening dan melihat ke arah pria itu dengan aneh. Apakah pemimpin organisasi itu kebetulan datang kepadaku? Minos memiliki berbagai informasi mengenai bajak laut segitiga darah. Karena dia telah banyak meneliti tentang kelompok ini selama bertahun-tahun. Akibatnya, dia tahu bahwa pemimpin organisasi ini bukanlah demigod spiritual yang sangat kuat, seseorang yang berada di tahap awal ke-10. Tidak banyak kultivator lain pada tahap ini di grup ini, jadi dengan kemunculan salah satu dari hanya 2 dari mereka di kotanya, dia merasa situasinya aneh. Mengapa seseorang yang begitu kuat datang kepadaku hanya untuk menawariku pekerjaan? Apakah kelompoknya marah karena saya membuat mereka menunggu? Tapi saya tidak punya kewajiban untuk membantu mereka, dan mereka bisa melakukan banyak hal tanpa saya. Minos berpikir sebelum muncul tidak jauh dari orang-orang itu. Untuk apa aku mendapat kehormatan atas kunjungan pesilat setengah dewa spiritual? Dia bertanya, penuh keraguan. Itu tidak mungkin hanya karena pekerjaan yang ditawarkan kepadaku sebelumnya. Sementara itu, para suci spiritual tingkat tinggi di kota ini mengawasi ke arah langit setempat, takut akan apa yang mungkin terjadi. Semua orang tahu Minos mengidentifikasi bajak laut segitiga darah sebagai organisasi musuh. Karena itu, dengan seseorang yang begitu kuat dalam organisasi itu di kota kering, mau tak mau mereka takut akan kemungkinan terburuk. Apa yang akan terjadi? Menurutku orang ini tidak ada di sini untuk hal-hal baik. Brengsek, kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Beberapa pria dan wanita di level 78 dan 79. Memikirkan situasi ini, mencoba mencari alternatif untuk menyelesaikan apa yang mungkin dilakukan pria itu terhadap tempat ini. Demigod spiritual memandang Minos dan menyipitkan matanya, melihat orang yang berani menolak tawaran yang mulia Calvet. Orang berlevel 77 ini juga telah menunda selama lebih dari 11 tahun untuk memutuskan apakah akan membantu organisasinya menemukan peta itu di wilayah utara. Ini keterlaluan. Dia adalah demigod spiritual yang agung, dan Calvet akan segera menjadi demigod juga. Namun meski begitu, seorang suci spiritual telah berhasil mengganggu mereka berdua dan masih menyebabkan kemarahan yang mulia. Minos Stuart, kamu punya nyali? Pria itu berteriak, menyebabkan semua orang di kota kering menutup telinga saat merasakan tekanan yang luar biasa pada mereka. Bangunan-bangunan dan jalan-jalan mulai retak, menunjukkan seluruh kota ini kekuatan seorang pesilat setengah dewa. Terimalah untuk bergabung dengan faksi yang mulia Calvet dan pekerjaan yang ditawarkan oleh anak buahku. Atau terima konsekuensinya. Minos mengepalkan tangannya setelah menariknya menjauh dari telinganya, berusaha menahan tekanan suara pria itu. Sementara itu, urat di leher dan keningnya muncul, dan wajahnya memerah. Apakah itu ancaman? Apakah Pangeran Calvet dan bajak laut segitiga darah menentangku? Dia bertanya dengan nada yang tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun dia menderita tekanan yang disebabkan oleh suara musuh. Oh, bagaimana kalau iya? Apa yang akan kamu lakukan? Pria itu tertawa sementara bawahannya senang melihat pria ini menempatkan Minos di tempat yang seharusnya. Bagi orang-orang berpangkat tinggi seperti mereka, tidak ada yang lebih buruk daripada seseorang yang berusaha menjadi lebih dari dirinya, untuk mencapai lebih dari yang seharusnya. Menyaksikan pemimpin mereka menindas orang udik seperti itu adalah pemandangan yang layak untuk mereka perhatikan,
jadi mereka berdiri di sana menyaksikan semuanya sambil tersenyum. Minos lalu berkata, apakah kamu akan memilih jalan ini untuk sesuatu yang begitu kecil? Apa yang terjadi jika aku memilih untuk bergabung dengan faksi Kardinal Forest Howell karena ini? Oh, jadi maksudmu kamu akan melakukan itu karena aku? Sayang sekali, itu akan membuat Yang Mulia Calvet kesal. Pria itu tertawa sambil menjentikkan jari tangannya seolah menandakan dia harus berbicara sedikit dengan orang tersebut. Jika kamu memilih jalan ini, aku akan mendapat hukuman, jadi aku harus menjadikannya berharga. Putuskan nasibmu dan jangan menyesalinya nanti. Aku pasti tidak akan menyesalinya. Minos memasang sikap bertarung, menunjukkan kepada pria itu bahwa dia tidak akan menerima penindasan ini secara diam-diam. Para sage spiritual di sekitar demigod itu tertawa ketika mereka mendengarkan Minos, melihat reaksi menyedihkannya. Apakah si idiot itu mengira dia bisa melawan demigod? Dia sudah gila. Dia pikir kita akan membunuhnya, dan dia menunjukkan seluruh keberaniannya kepada orang-orang di kotanya. Dia tidak tahu bahwa kita di sini hanya untuk mempermalukannya di depan warganya. Haha, menyedihkan sekali. Jadi ini Kaisar Stuart, menurut saya, dia mendapatkan posisinya karena keberuntungan. Dia tidak akan menjadi lebih besar dari itu. Orang-orang itu berbicara satu sama lain, mengirimkan pemikiran mereka ke dalam benak rekan mereka saat mereka menertawakan Minos. Demigod di sana juga tersenyum, menyadari bahwa Minos memiliki banyak keberanian untuk seseorang di tahap ke-8. Karena itu, dia tidak dapat menyangkal keterkejutannya. Tapi melanggar kepercayaan seseorang seperti itu akan lebih menyenangkan daripada bertindak melawan seseorang yang tunduk. Begitu dia menghancurkan kepercayaan Minos. Hanya masalah waktu sebelum orang ini mulai bekerja untuknya dan Pangeran Calvet. Hehe, apakah kamu pikir aku akan menyesali sesuatu? Omong kosong. Kamu hanyalah seorang suci spiritual? Jadilah seorang pesilat setengah dewa dan datanglah padaku dan buat aku bertobat, jika kamu mampu, tentu saja. Sampai saat itu tiba, tutup mulutmu dan patuhi. Dia berkata dengan arogan, aku tidak perlu menunggu selama itu, komentar Minos, mengaktifkan tekniknya, dengan avatar jiwanya diaktifkan. Orang-orang yang datang dari Kekaisaran Evergreen melihat itu dan terus berdiri diam, memberikan ruang bagi orang udik ini untuk menggunakan semua yang dia miliki. Begitu Minos menunjukkan yang terbaik dan dihancurkan sepenuhnya oleh pemimpin mereka, pekerjaan mereka di sana praktis akan selesai. Setelah hari ini, tidak ada yang akan menghormati Minos di Kerajaan Dataran Hitam. Hal itu akan menimbulkan lebih banyak masalah yang timbul dalam keadaan seperti itu. Yang pada akhirnya menyebabkan dia harus menerima posisi inferiornya dan menerima perintah dari keluarga Evergreen. Itu adalah rencana mereka. Tidak ada yang menghentikan Minos saat dia melakukan yang terbaik. Dengan cepat menaikkan levelnya menjadi 79 dengan bantuan beberapa tetua di daerah sekitar yang ada di sana untuk meminjamkan basis budidaya mereka kepadanya. Kemudian dia segera melihat sebuah lubang hitam berputar di hadapannya, sesuatu yang mampu menelan bahkan para suci spiritual level 83 tanpa kesulitan. Itu mengesankan, tapi tidak membuat takut orang-orang yang lebih cepat dan lebih kuat dari itu. Tapi kemudian, Minos membuat gerakan mengejutkan. Bahkan mengejutkan demigod spiritual itu. Dalam sekejap mata, Minos memanipulasi ruang tersebut dan membuat lubang hitamnya melewatinya hingga mencapai tempat di atas tempat para penyerbu itu berada. Pada saat itu juga, mereka semua berdiri di bawah cakrawala peristiwa di wilayah ruang angkasa itu. Atasi, Minos berteriak, dipenuhi amarah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1603 dendam. Ketika lubang hitam Minos muncul di antara orang-orang itu, mereka segera merasakan kekuatan dahsyat yang mencoba menyerap tubuh dan jiwa mereka. Itu bukanlah kekuatan yang cukup kuat untuk membunuh mereka dalam sekejap mata, tapi setiap milidetik berlalu, kekuatan itu menjadi lebih kuat seiring dengan apa yang diserap lubang hitam dari mereka. Ya, ketika mereka terkejut dengan tindakan Minos, semua orang merasa bagian dari diri mereka terserap olehnya, memperkuatnya. Dengan menguatnya lubang hitam, hanya dalam 1 detik setelah pergerakan Minos, benda itu sudah mampu mengancam bahkan nyawa seseorang di level 85. Kotoran, yang lebih lemah di sana meneriakkan hal yang sama, dengan cepat menggerakkan kekuatan mereka untuk melarikan diri dari ruang yang semakin besar dan menakutkan itu. Mereka memiliki pejuang berpengalaman yang telah menghadapi kematian dari dekat beberapa kali dalam hidup mereka. Namun untuk pertama kalinya, mereka melihat kegelapan kematian begitu dekat, merasakan jantung mereka berdetak lebih kencang dan jiwa mereka gemetar ketakutan. Perpaduan teknik itu benar-benar menakutkan. Tidak peduli tingkat penciptanya, ia dapat terus berevolusi sambil melahap tubuh yang lebih kuat, mampu mengancam lebih banyak orang di sekitarnya. Aksi lubang hitam terjadi dengan sangat cepat, jadi pada saat mereka menyadari apa yang terjadi, orang-orang itu sudah merasakan tubuh mereka terdistorsi, ditarik ke dalam singularitas. Hal ini bahkan mengejutkan pesilat setengah dewa spiritual, yang saat ini matanya terbuka lebar. Menyadari bahwa gerakan seorang suci spiritual belaka bahkan dapat membuatnya menggigil. Itu tidak cukup untuk membunuhnya.
Tapi dia merasakan sebagian dari kekuatannya terkikis dan merasa dibatasi untuk sementara ketika dia menemukan dirinya berada dalam ruang cakrawala peristiwa. Sulit dipercaya, dia berpikir sambil bertindak untuk menyelamatkan teman-temannya. Saat dia bertindak, dia merasa bahwa yang terlemah di antara mereka, level 86, sudah dengan tubuhnya terdistorsi sehingga dia tampak seperti mie, yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Saat dia melihat tubuh itu dan keluar dari sana dengan susah payah, dia merasakan Minos menatapnya dengan menantang di dalam lubang hitam itu. Dia tidak dapat mendengar suara Minos. Tetapi dia tahu bahwa pria ini menantangnya untuk tetap tinggal, bahwa dia hanya bisa bertarung di dalam lubang hitam itu, karena dia sendiri tidak akan keluar dari sana. Pria ini tidak bodoh dan segera meninggalkan lubang hitam, muncul kembali di langit kota kering, kali ini dengan ekspresi yang mengerikan. Secara bersamaan, 4 sage spiritual di sebelahnya pucat, salah satu dari mereka dengan tubuhnya sangat cacat dan 3 lainnya hanya dengan bagian tubuh seperti ini. Yang satu kedua kakinya diubah menjadi sesuatu seperti spaghetti, dan yang lainnya hanya memiliki kaki dan tangan seperti itu. Hanya pesilat setengah dewa spiritual yang tidak mengalami cacat apapun di tubuhnya, meskipun ia tampaknya telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Itu tidak dihabiskan hanya untuk dia melarikan diri dari lubang hitam. Sebagian dari kekuatan jiwanya, sesuatu yang kecil namun luar biasa, telah tertinggal di lubang hitam Minos. Karena situasi yang berkembang ini, para tetua yang sebelumnya merupakan bagian dari sekte awan abu-abu dan jutaan penduduk kota kering dikejutkan oleh kemampuan Minos. Kedaulatan mereka, dalam satu gerakan, menghapus senyum dari wajah orang-orang sombong ini, membuat mereka merasakan drama akting melawan tempat ini. Mereka tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Minos dapat mengalahkan seorang kultivator level 90. Tapi melihat kedaulatan mereka bertindak begitu baik terhadap seseorang di level itu, banyak yang sudah bangga, merasa nasib sedang berpihak pada mereka. Bahkan jika Minos dikalahkan atau bersembunyi di dalam lubang hitam, mereka tidak akan kehilangan kepercayaan padanya. Sebaliknya, setelah apa yang baru saja mereka lihat, mereka akan semakin percaya diri dengan masa depan kaisar mereka. Di tengah-tengah ini, kelima individu itu saling memandang, sementara yang terlemah di sana, level 86, gemetar kesakitan. Merasa orang itu telah menghancurkan tubuhnya. Sialan, bos, apa yang harus kita lakukan? Kurasa kita tidak bisa mendapatkan tubuh Lian kembali. Salah satu dari mereka berkata sambil merasakan situasinya dan membayangkan dia akan kehilangan tangan dan kakinya. Demigod spiritual memandang lubang hitam Minos dengan penuh kebencian dan berpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan individu itu karena tindakan berbahaya itu. Orang malang itu bisa memanipulasi ruang meskipun dia adalah seorang suci spiritual. Saya tidak mengetahuinya. Dia berpikir dengan marah, merasakan akibat dari ketidaktahuan. Dia tidak akan terkejut jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dan orang-orang kepercayaannya tidak akan terluka parah sekarang. Namun saat pria level 90 ini sedang berpikir untuk menghabisi Minos, tiba-tiba, beberapa lubang cacing muncul di pinggiran kota kering. Pada saat kelompok bajak laut ini tiba, tidak seperti yang dilakukan Hannah, pemimpin bajak laut segitiga darah telah menghancurkan semua pertahanan di pinggiran kota ini dengan masuknya mereka. Dengan demikian, tidak ada lagi penghalang yang mencegah lubang cacing terbuka di ibu kota kerajaan dataran hitam, bahkan memungkinkan para sage spiritual untuk sampai ke sana. Wanita yang berada di daerah pegunungan salju tak berujung kemudian muncul di pinggiran kota kering, dengan cepat menyadari kelima orang itu. Kelimanya juga memperhatikan kedatangan tamu. Mereka melihat ekspresi terkejut para wanita dari kerajaan bunga, yang terkejut saat mengetahui orang-orang itu sangat marah dan beberapa dari mereka terluka. Apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka sepertinya melihat kematian dari dekat? Seorang wanita level 85 bertanya dengan keras, mungkin mereka benar-benar melihatnya. Kata salah satu dari 4 wanita yang tiba di sana setelah mendengar panggilan darurat dari kota kering di Sekte Laura, sambil melihat ke lubang hitam Minos. Ini hampir di luar kendali. Salah satu yang terkuat di sana kemudian melihat ke arah pesilat setengah dewa spiritual dan berkata, Yang mulia, apapun alasan kunjungan Anda, saya meminta Anda meninggalkan kota kering. Tidak akan cocok bagi seseorang dengan status seperti Anda jika ada berita yang tersebar di dunia spiritual bahwa Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang suci spiritual. Sama sekali tidak baik jika reputasi pemimpin Anda ternoda oleh tindakan yang gagal. Kerajaan bunga memiliki hubungan baik dengan Kekaisaran Evergreen dan gereja spiritual. Namun penduduk kerajaan itu sama sekali tidak tunduk atau tidak mampu mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan sekutunya. Mendengar hal itu dari wanita level 87 itu, demigod spiritual merasa terhina, menyalahkan Minos atas semua ini. Tapi karena anak buahnya terluka parah, dia tidak tahu apakah mereka bisa pulih, dan Minos bersembunyi di cangkang kura-kura itu, dia tidak punya pilihan selain pergi. Minos Stuart terkutuk, Anda akan membayar untuk ini.
Dia berpikir dengan penuh kebencian sebelum menangkap orang-orangnya dan meninggalkan kota kering tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera setelah kepergiannya, Minos menyadari apa yang terjadi di dalam lubang hitam dan bergerak. Aku tidak akan melupakan hari ini, bajak laut segitiga darah, keluarga Evergreen. Bangkitnya dataran hitam bab 1604 saatnya pergi. Mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan, Minos menggunakan kemampuannya sebaik mungkin saat dia mengambil arai tingkat rendah tingkat 4 untuk menampung kekuatan lubang hitamnya. Dengan itu, wilayah ruang tersebut mulai menyusut ukurannya segera setelah memperlihatkan tubuhnya kepada para wanita kerajaan bunga. Sementara bola cermin di tangannya berisi kekuatan wilayah ruang tersebut. Bom lubang hitam itu begitu kuat sehingga bahkan wanita terkuat pun merasa sedikit terancam karenanya, mengerutkan kening karena dia tidak menyangka Minos sudah mampu melakukannya. Entah bagaimana, orang ini telah menemukan cara untuk menyingkirkan demigod spiritual dan masih melukai 4 sage spiritual, 3 level tinggi dan 1 level menengah. Ini sangat mengesankan. Pada saat yang sama, senjata itu sangat berharga di tangan Kaisar Stuart. Yang diketahui oleh para wanita ini dapat menggunakan benda semacam itu untuk membuat balai budidaya di negaranya. Tampaknya dataran hitam mendapatkan sesuatu dari ini. Salah satu dari mereka berpikir, mengesampingkan kepahitan yang ditimbulkan hari ini. Sementara itu, Minos selesai menahan kekuatan wilayah ruang tersebut, menghasilkan sesuatu yang akan segera membantunya menciptakan ruang budidaya bagi sage spiritual untuk dilatih di luar kerajaan tata ruang. Tapi Minos sudah memperhatikan para wanita dari kerajaan bunga dan segera pergi ke tempat mereka berada. Terima kasih telah datang ke kotaku untuk membantuku, pejuang bunga. Dia berkata dengan nada tulus. Hari ini, kota saya menderita di tangan para perompak ini, jadi saya tidak akan melupakan dukungannya. Itu bukan apa-apa, Yang Mulia. Kata yang terkuat di sana. Kami bahkan belum melakukan apapun. Yang Mulia sudah cukup kuat dan membuat seorang pesilat setengah dewa lari, haha. Orang itu sangat marah. Wanita lain berkomentar singkat kepada Minos, tidak lama kemudian kembali ke pos mereka di Kekaisaran. Mereka tidak peduli dengan rencana Minos dan masalah yang akan dia hadapi karena orang-orang seperti itu. Kemitraan mereka dengannya hanya sebatas bantuan seperti ini, dan mereka tidak akan terlibat dalam hal lain. Oleh karena itu, Minos segera berada di sisi para tetua tingkat tinggi, yang memiliki banyak hal untuk dibicarakan saat ini. Tetua, persiapkan dirimu, aku akan segera berangkat dalam perjalanan keluar Kekaisaran, jadi aku akan meninggalkan negara di bawah pengawasanmu. Dia berkata serius, dengan ekspresi gelap. Orang-orang itu sudah mengetahui kemungkinan Minos akan mencari peta di kerajaan tata ruang itu jika terjadi sesuatu pada orang-orang dari bajak laut segitiga darah atau bahkan gereja spiritual. Mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi, mereka tidak mempertanyakan Minos apakah pantas baginya untuk melanjutkan rencana berbahaya ini. Neneknya yang level 79 lalu bertanya padanya, kapan kamu akan pergi? Siapa yang akan kamu bawa? Saya akan pergi secepatnya, paling lama dalam seminggu, waktu yang dibutuhkan untuk mengatur semuanya. Dia berkata, saya berniat pergi sendiri, jadi saya tidak meninggalkan jejak gerakan saya. Bagaimanapun, saya tidak yakin Anda akan mendapat banyak masalah jika saya tidak ada. Tekanan dari gereja akan terus berlanjut seperti sekarang, namun tanpa risiko pertempuran. Adapun kelompok ini, masalah mereka ada pada saya, dan setelah hari ini, saya yakin akan butuh waktu lama sebelum mereka pindah lagi. Minos menilai orang-orang dari bajak laut segitiga darah ini akan mencoba menganalisis kekuatannya sebelum bergerak lagi. Pada saat yang sama, mereka telah melihat wanita dari kerajaan bunga di dataran hitam, yang dapat menghalangi mereka untuk berakting. Dalam jangka pendek, tidak ada yang terjadi. Namun dia tidak yakin apakah keadaan akan tetap seperti itu dalam beberapa bulan, jadi dia ingin bertindak secepat mungkin. Setelah berbulan-bulan, kelompok musuh pasti akan mencoba strategi baru untuk menyerangnya. Bagaimana jika mereka menyerang kita sementara ini? Seseorang di sana bertanya, merasa tidak yakin dengan ancaman para demigod spiritual. Minos meyakinkan rakyatnya, itu tidak akan terjadi. Bajak laut segitiga darah adalah bawahan keluarga Evergreen, di mana Calvet adalah bagiannya. Mereka tidak dapat merusak struktur negara kita dan menghapus potensi faksi yang ingin mereka serap. Itu sama saja dengan melepaskan faksi Gloria, sesuatu yang tidak masuk akal sekarang. Minos tahu bahwa faksi besar gereja di negara bagian itu tertarik pada faksi dia dan Gloria karena dataran hitam. Oleh karena itu, semakin baik keadaannya, semakin jauh faksi tersebut dapat melangkah dan semakin baik bagi salah satu dari mereka untuk menyerapnya. Merusak struktur negara merupakan tindakan bodoh bagi kelompok tersebut. Lanjut Minos. Tapi memang benar ada risikonya. Mereka mungkin akan mengubah posisinya di masa depan. Jadi saya akan menyelesaikan urusan saya secepat mungkin. Orang-orang di sana menyetujui hal ini, merasa tidak terlalu tertekan oleh ancaman dari kultivator tahap 10. Tapi itu hanya kelegaan sementara. Mereka tahu itu, kita harus segera maju ke tahap ke-9.
Banyak dari mereka yang memikirkannya, mengepalkan tangan mereka dengan tekad. Apa yang akan kita lakukan terhadap kerajaan tata ruang? Salah satu tetua bertanya, berbicara dengan sangat pelan, karena tidak ada lagi pertahanan di kota kering sekarang. Minos memandang orang itu dan berkata kepada semua orang di sana, saya tidak akan membawa orang ke sana sekarang karena kita tidak memiliki susunan yang dihancurkan oleh orang-orang ini. Jadi mereka yang ada di sini akan tinggal di kekaisaran selama saya melakukan perjalanan. Bagaimana kita bisa membuat kemajuan, yang mulia? Akan sulit bagi orang seperti saya untuk maju di luar sana. Seorang tetua mengatakan ini. Minos kemudian berkomentar, tidak. Dengan bom lubang hitam ini, ruang budidaya di mana ia akan tinggal akan mampu membantu para penggarap level 86 sekalipun, jadi bagi kalian, orang-orang level 78 dan 79. Bercocok tanam di tempat seperti itu tidak akan seperti bercocok tanam di tempat lain. Ruangan khusus di negara bagianku. Oh, masyarakat di sana merasa lega, namun tidak hanya itu. Bahagia karena dengan adanya Minos pun, untuk beberapa periode, sebagian dari mereka tidak bisa berangkat ke kerajaan tata ruang karena harus menjalankan tugas di kekaisaran. Tapi dengan ruang budidaya yang mampu memungkinkan mereka maju ke tahap ke-9 di luar kerajaan tata ruang, di mana mereka bisa berlatih bahkan saat Minos tidak ada. Mereka tidak bisa menahan senyum puas. Meski begitu, Minos dan orang-orang tersebut berpencar sementara penduduk setempat mulai mengomentari kejadian lokal, perlahan-lahan menyebarkan rumor tentang kekuatan pemimpin mereka. Dalam hitungan hari, peristiwa yang melibatkan Minos dan demigod akan menyebar ke seluruh wilayah, menciptakan legenda lain tentang kaisar. Sementara itu, Minos akan fokus menyelesaikan masalah-masalah penting sebelum kepergiannya, dan sekali lagi mempersiapkan negaranya untuk ketidakhadirannya. Kali ini dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang apa yang mungkin terjadi dalam perjalanannya, berangkat mencari sarkofagus kuno Serapim, sesuatu yang dia tidak tahu di mana letaknya. Atau masalah apa yang akan muncul dalam perjalanannya. Jadi dia perlu mempersiapkan diri dan tidak bisa segera pergi. Adapun peta tempat itu, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mengambilnya di kerajaan tata ruang tanpa menarik perhatian pengamatnya dari Kekaisaran Timur. Jadi, akhirnya tiba waktunya baginya untuk memecahkan misteri di balik benda itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1605 takdir baru. Seminggu setelah konfrontasi Minos dan demigod spiritual level 90. Minos saat ini berada di dalam lubang hitam yang baru saja dia buat, menggunakan metode ini untuk menyembunyikan jejaknya dari sage spiritual Kekaisaran Timur atau siapapun yang mengawasinya. Minos dapat mengendalikan lubang hitamnya sehingga dirinya, pakaiannya, artefaknya, dan benda-benda kecilnya tidak terserap oleh singularitas. Karena karakteristik ini, dia bisa datang dan pergi dari kerajaan tata ruang dan melakukan tindakan aneh tanpa risiko ketahuan. Di luar lubang hitam, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh pengamat hanyalah kegelapan dan tidak adanya tanda-tanda spiritual. Jadi dia telah melakukan perjalanan untuk mendapatkan peta ini di kerajaan tata ruang dan sekarang melakukan apa yang harus dia lakukan untuk memulai perjalanan barunya. Minos memotong ujung salah satu jarinya dengan pedang tingkat rendah kelas 4, lalu membiarkan setetes darahnya jatuh ke kain kuno itu. Peta itu menunjukkan bekas wilayah Kekaisaran Evergreen. Tapi itu adalah pulau terapung yang telah ditinggalkan, jadi lokasinya seharusnya tidak lagi berada di negara bagian itu, seperti yang mungkin dipikirkan oleh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi Minos tidak bisa begitu saja menggunakan peta itu dengan cara tradisional, menuju ke sekitar negara bagian itu. Dia mengikuti prosedur yang dia pelajari dari salah satu wanita kerajaan bunga untuk mendapatkan kunci sarkofagus kuno Serapim. Setelah setetes darahnya bersentuhan dengan kain itu, tiba-tiba, kotoran di dalamnya ditolak. Di saat yang sama, cahaya merah muncul di seluruh benda itu. Sementara itu, sejumlah besar energi dari singularitas lubang hitam Minos diserap oleh benda itu, menyebabkan kaisar ini mengerutkan kening saat dia menyadari kekuatan benda itu. Itu setidaknya artefak kelas 4 tingkat menengah. Dia merenung, akhirnya menyadari kualitas peta itu, yang juga merupakan kunci dari sesuatu. Kemudian, di tengah penyerapan energi dan pendarannya yang kuat, benda itu berubah warna, berubah menjadi keemasan, hingga seberkas cahaya melesat ke arah tubuh Minos. Sinar itu tidak jahat dan hanya berisi apa yang diperlukan seseorang untuk dapat mengakses lokasi yang dituju oleh peta ini. Jadi Minos tidak mundur dan menerima kunci spiritual itu ke dalam pikirannya. Secara bersamaan, struktur peta berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, mengaktifkan sesuatu yang membuat Minos merasa seperti memasuki ilusi. Dia mendapati dirinya berada di tempat yang sunyi, dengan awan menutupi hampir seluruh lingkungan dan air mengalir hingga ke tumitnya. Seorang pria jangkung berotot dengan pakaian serba hitam berdiri membelakanginya, wajahnya sedikit menoleh ke samping, memperlihatkan sebagian wajahnya. Dia tampak tampan, dengan penampilan yang tajam. Tetap saja, ekspresi serius di wajahnya membuatnya sulit untuk menganggapnya ramah. Dia lalu berkata, "Kamu terlambat."
Mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Minos mengerutkan alisnya dan bertanya. Siapa kamu? Apa maksudnya ini? Akulah yang membuat peta ini, Maximilian Flamen. Ayo cepat. Mungkin kau bisa membebaskanku sebelum Maximus terkutuk dan orang-orangnya menyusulku. Maximus. Minos mengerutkan alisnya. Maximus telah mati selama beberapa juta tahun. Apa? Sosok dalam ilusi Minos menoleh padanya sebelum semuanya menghilang, dan kesadaran Kaisar Stuart kembali ke bagian dalam lubang hitam itu. Setelah itu, dia melihat seluruh struktur peta menghilang. Tapi tepat setelah itu, dia mulai merasakan sesuatu dalam pikirannya, seperti sesuatu yang memanggilnya. Bangkitnya dataran hitam bab 1606 bencana dinubuatkan. Setelah mencapai perbatasan Vogel dengan kerajaan pertama di wilayah timur, Minos menggunakan keterampilan manipulasi spasialnya lagi dan membuat lubang cacing yang mampu menempatkannya dalam kondisi tersebut. Dia bisa menghapus jejak lubang cacingnya karena teknik avatar jiwa miliknya, yang membuat orang yang mengejarnya tidak mungkin mengetahui kemana dia pergi. Dan bagi mereka yang berada di dekat tujuannya untuk mengetahui dari mana dia pergi. Minos tidak ingin orang-orang yang mengawasinya sebelumnya mengetahui apa yang dia lakukan atau memberitahu orang-orang di pasukan mereka kemana tepatnya dia pergi. Pada saat yang sama, dia ingin mencegah orang-orang di negara bagian yang akan dia lewati mulai sekarang mengetahui siapa dia dan menyebarkan informasi bahwa dia bepergian melalui wilayah ini. Dengan cara ini, dia menggunakan kemampuannya untuk menyembunyikan jejaknya sementara dia sudah memiliki item tingkat rendah kelas 4 yang menutupi fluktuasi spiritualnya. Sementara itu, dia memanipulasi penampilannya dengan kemampuan spiritual Saint miliknya. Dia sekarang memiliki rambut merah, mata biru, janggut pendek, dan kumis. Tubuhnya tidak lagi terlihat bugar seperti dulu. Berat badannya tampak melebihi berat badan idealnya beberapa kilogram. Hal ini jarang terjadi pada para kultivator, namun hal ini mungkin terjadi karena beberapa keadaan. Minos juga bisa memanipulasi suaranya, jadi jika ada yang melihat atau mendengarnya sekarang, mereka tidak akan mengenali Kaisar Stuart yang muda dan berbakat. Dengan perubahan ini, ia mencapai kerajaan pertama di wilayah barat, Kerajaan Feora, kerajaan terlemah di wilayah kuat ini. Tetapi bahkan negara terlemah di area ini memiliki seseorang yang ahli terkuat di level 96. Maka sesampainya di salah satu hutan di kawasan itu, Minos langsung menurunkan auranya semaksimal mungkin. Memulai perjalanannya di darat, bukan di langit. Dari sana, dia akan memulai perjalanannya ke pantai utara Kekaisaran Barat. Dari sana dia bermaksud berangkat ke laut leluhur. Sementara itu, di ibu kota Kekaisaran Timur, salah satu petinggi keluarga Travisani saat ini sedang menjalankan tugasnya mengawasi tanda-tanda vital para ahli terpenting Kekaisaran di area Istana Kekaisaran. Namun, tanda-tanda vital ini bukanlah satu-satunya hal yang harus diperhatikan. Di tengah banyak lampu jiwa tingkat tinggi terdapat susunan yang menandakan peta tertentu yang menarik bagi Kaisar. Tepatnya hal yang sedang dilihat oleh seorang tetua level 93 dengan mata menyipit saat ini, menyaksikannya perlahan terbakar, menghilang dari dunia ini tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Sial, seseorang mengetahui lokasi peta sialan itu dan mendapatkan akses ke kuncinya. Dia berteriak setelah keheranan awal, lalu segera pergi untuk memberitahu Kaisar tentang kabar buruk ini. Pria ini cepat, dan mengetahui dia memiliki informasi penting, dia tidak meremehkan situasi dan membuka lubang cacing ke tempat pemimpinnya berada tanpa takut akan hukuman. Muncul di tempat itu, ia langsung merasakan aura penindasan dari Vico Travisani dan bersujud sebelum berteriak. Yang mulia, pencari peta sarkofagus kuno Serapim baru saja terbakar. Seseorang telah mendapatkan kunci tempat terkutuk itu. Vico langsung membuka matanya saat mendengarnya, sama sekali tidak memperhatikan informasi tersebut. Apa? Bagaimana mungkin? Dia berteriak kaget, kehilangan ketenangannya dalam sekejap, cukup untuk menyebabkan badai di atas ibu kota negaranya. Melumpuhkan banyak orang dengan suaranya yang menggema seperti guntur. Saya tidak tahu, pencari lokasinya terbakar saat saya menontonnya. Kaisar mengendalikan amarahnya dan berteriak. Daniel, segera kejar. Aku ingin tahu siapa yang menemukan peta terkutuk itu dan menghentikan mereka mencapai sarkofagus kuno Serapim. Pesilat setengah dewa spiritual di level 97 dengan senang hati mendengarnya dan segera bergerak, berangkat untuk memulai penyelidikannya. Sementara itu, pria level 99 itu khawatir, merasa bahwa beberapa faksi di gereja spiritual mungkin akan mendapatkan bantuan yang sangat buruk darinya. Jika itu terjadi, seluruh benua bisa berada dalam bahaya. Penjaga bayangan, aku ingin kamu bergerak menuju ke Kekaisaran Evergreen. Awasi pergerakan faksi utama gereja dan perhatikan apa yang dilakukan Terence Evergreen. Vico memerintahkan anak buahnya. Setelah kata-kata itu, setengah lusin orang yang bersembunyi dalam bayang-bayang di lokasi istana kekaisaran itu pindah, berangkat ke negara bagian di bagian selatan benua itu. Setelah itu selesai, Vico mengepalkan tangannya dan memanggil peramal kekaisaran, seorang pria level 95, salah satu dari sedikit peramal tingkat tinggi kelas 4 di seluruh benua tengah. Evil, aku butuh bantuanmu.
Katanya, menarik perhatian seorang pria yang berjarak puluhan kilometer dari ibu kota kekaisaran. Yang mulia, pria itu, yang berada di rumahnya, mendongak ketika dia mendengar panggilan pemimpinnya. Apa yang harus aku cari? Dia bertanya-tanya, mengetahui bahwa suaranya tidak dapat mencapai Viko, tetapi pria itu akan dapat menerima transmisi mentalnya. Ucap Viko hanya untuk dia dengar. Cobalah mencari tahu dari mana orang yang memiliki kunci sarkofagus kuno Serapim akan berangkat. Daniel sedang menyelidiki masalah ini, jadi jika kamu butuh sesuatu, bicaralah dengannya. Baiklah, aku akan mulai bersiap. Mencoba memprediksi sesuatu seperti yang diinginkan Kaisar Travisani tidaklah mudah. Diperlukan persiapan, karena melibatkan orang-orang tingkat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang penting di benua ini, bahkan mungkin relevansinya di seluruh dunia. Dalam kasus ini, ada kemungkinan bahwa orang yang terlibat dalam semua ini menggunakan artefak pertahanan terhadap penglihatan para peramal. Yang dapat menghalangi atau bahkan melukai mereka yang mencoba menebak masa depan. Sebagai orang berpengalaman di level tertinggi, mereka tidak akan terburu-buru mencoba memprediksi masa depan tanpa persiapan yang matang. Jadi Viko menyelesaikan perintahnya dan mengalihkan perhatiannya kembali pada dirinya sendiri. Sedikit cemas untuk pertama kalinya setelah berabad-abad. Kuharap semuanya berhasil. Jika apa yang ada di tempat itu ditemukan, kekacauan dan peperangan akan menyelimuti benua ini. Pikirnya, mengingat apa yang pernah dikatakan seorang nabi kepadanya lebih dari 12.000 tahun yang lalu. Saat itu, ia masih jauh dari mencapai kehebatannya saat ini. Namun, dia mendengar dari seorang nabi, seorang peramal dengan kemampuan luar biasa. Yang mampu mengetahui secara akurat apa yang akan terjadi di masa depan, tentang periode kekacauan yang signifikan di negeri mereka. Menurut sang nabi, semuanya akan dimulai dari seorang revolusioner yang akan melancarkan kejahatan di benua tersebut, membawa perang penaklukan, perebutan kekuasaan di dalam gereja, dan melemahnya sebagian besar negara di benua tengah. Kelemahan ini akan menjadi awal dari sebuah revolusi yang akan terjadi selanjutnya dan akan menentukan nasib tidak hanya benua ini tetapi seluruh dunia spiritual. Sebagai seseorang yang ingin mencegah bencana ini, yang telah tumbuh dan mengembangkan negaranya saat ini, Viko akan melakukan segala daya untuk menghentikan kejahatan ini agar tidak menjadikan benua ini sebagai korban. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1607 Kota Binatang. 2 hari kemudian, setelah Minos tiba di kerajaan Feora, dia melakukan perjalanan dengan tenang selama lebih dari sehari penuh, melintasi area terluar dari hutan lokal yang menonjol. Ada monster tingkat 9 dan bahkan 10 di negara bagian ini, dan Minos telah melewati dekat wilayah beberapa dari mereka dan berada dalam domain monster tingkat 10 yang berpengaruh. Namun, dia tidak menarik perhatian mereka sebagai seseorang yang bepergian sambil menghindari masalah dan merahasiakan kehadirannya. Binatang buas juga tidak akan mencari masalah pada setiap lalat yang terbang di wilayah mereka, jadi selain makhluk tingkat 8, seperti kasusnya, Minos tidak harus berinteraksi dengan makhluk yang lebih kuat. Dia menyamar sebagai pedagang keliling, tipe orang yang lebih dihormati di antara binatang buas. Binatang buas menyukai pedagang karena ketika mereka melawan manusia, mereka seringkali mendapatkan sumber daya yang tidak berguna, seperti kristal spiritual dan baju besi. Tapi barang-barang seperti itu pun bisa bermanfaat bagi mereka jika disimpan. Karena ketika mereka bertemu pedagang, mereka bisa menukar barang-barang itu dengan obat-obatan, ramuan, pil, dan bahkan makanan enak. Justru karena kemungkinan berdagang dengan orang seperti ini, binatang buas pada umumnya lebih bersahabat dengan pedagang dan tidak akan bertarung kecuali ada alasan kuat untuk melakukannya jika mereka mengetahui identitas orang tersebut. Minos dengan cerdik menggunakan ini untuk keuntungannya saat dia melakukan perjalanan melalui alam tingkat tinggi ini. Setelah mengidentifikasi dirinya sebagai pedagang pada saat dia dicegat selama jam perjalanan tersebut. Karena dia memiliki banyak sumber daya dari dataran hitam di lingkaran spasialnya, dia dapat melakukan perdagangan dengan makhluk-makhluk ini, tanpa harus menunjukkan dirinya. Jadi dia telah sampai pada saat ini tanpa harus bertarung dan sekarang bepergian bersama 2 monster, satu level 78 dan satu level 79. Minos telah bertemu mereka pagi ini dan melakukan bisnis dengan mereka sebelum mendengar dari mereka bahwa ada bentrokan monster tingkat tinggi dalam perjalanannya dan diundang untuk berhenti di suku. Saat monster kuat bertarung, mereka dapat membuat lingkungan sekitar mereka berjarak puluhan kilometer menjadi berbahaya dan akan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Karena Minos tidak punya pilihan selain menunggu konflik berhenti, dia menerima undangan dari makhluk-makhluk yang mencoba membawa pedagang ke suku mereka, bukan hanya membantu manusia ini. Bagaimanapun, Minos berlari bersama mereka berdua, menunjukkan kepada makhluk-makhluk itu bahwa meskipun berada di level 77, dia bisa mengimbangi keduanya. Edgar, kamu tidak lamban. Salah satu binatang berbentuk humanoid, betina, tinggi 1,8 meter, dengan payudara besar dan rambut coklat, berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, pria berotot berambut hijau, tinggi 2 meter di sebelah mereka berkomentar.
Terlepas dari penampilanmu, kamu cukup cepat. Ada apa dengan perutmu itu? Kenapa kamu terlihat kelebihan berat badan karena begitu lincah? Minos tertawa dan berkata, tentang itu, saya memiliki kondisi genetik yang membuat saya memiliki fisik seperti ini. Meskipun saya lebih cepat dari kultivator level 77 biasa, saya tidak dapat membakar lemak kecil di perut saya. Bagaimanapun, itu adalah genetika yang diberikan orang tuaku, dan aku tidak malu karenanya. Tidak baik jika kamu merasa malu dengan apa yang kamu dapat dari orang tuamu. Mereka adalah pencipta kita, kata binatang buas betina itu sambil tersenyum simpati pada Minos. Ngomong-ngomong, kamu tidak terlalu buruk. Aku yakin kamu akan sukses dengan wanita yang begitu cakap, haha. Aku baik-baik saja, komentar Minos ketika mereka berdua tertawa, mengira itu tidak benar. Sebagai orang suci spiritual tingkat tinggi, dia akan mendapatkan wanita jika dia mencobanya. Tapi mereka berdua tidak menyangka dia bisa melakukan itu dengan wanita yang setingkat dengannya, yang paling cantik. Karena itu juga, mereka berdua bersikap baik padanya. Omong-omong, pernahkah kamu mempertimbangkan untuk berkencan dengan binatang buas? Aku yakin banyak ras memiliki tipe fisik yang sesuai dengan kecantikan ideal. Wanita itu terus membicarakan hal ini. Minos selalu menjawab dengan tulus. Saya tidak menentangnya. Saya hanya belum memiliki kesempatan untuk melakukan apapun lintas spesies. Bagaimanapun, saat ini, saya sedang fokus menyelesaikan perjalanan saya ke Kekaisaran Barat. Apakah kamu akan menjual barang di sana? Pria itu bertanya. Dan beli juga, kata Minos sambil melihat ke depan di mana terdapat banyak makhluk spiritual dari ras kedua ini di suku mereka. 6. Bagus. Apakah kamu berniat lewat sini dalam perjalanan pulang? Lanjutkan membaca di __ Felbin, dia menjawab pria berambut hijau itu. Mungkin aku akan menggunakan beberapa item teleportasi untuk kembali langsung ke negaraku, Flaming Empire. Minos telah memberitahu keduanya bahwa dia berasal dari kerajaan Flaming, dari keluarga pedagang yang terletak di dekat kerajaan bunga. Karena kedekatannya dengan negara bagian tersebut, keluarganya berurusan dengan wanita dari kerajaan bunga, dan dengan demikian dia memiliki sumber daya untuk melakukan perjalanan ke negara bagian tersebut dan berdagang. Meskipun dia berasal dari kerajaan Flaming. Begitu. Baiklah, semoga perjalananmu beruntung. Sekarang izinkan kami memperkenalkanmu kepada beberapa anggota suku kami. Mereka akan senang waktumu di sini, hehe. Wanita itu berkata sebelum memimpin jalan melalui pintu masuk suku di mana sebagian besar binatang kuat di sana adalah makhluk tingkat 9, tetapi ada banyak dari mereka yang berada di tingkat ke-8. Tempat itu tidak terlihat seperti suku khas yang Minos temukan di sekitar wilayah utara atau di wilayah timur benua tengah tempat Blackrock dan Flaming Empire berada. Sebaliknya, ada sebuah kota yang tidak jauh berbeda dari kota-kota manusia yang biasa terlihat di seluruh benua. Ada jalan-jalan, kereta, orang-orang yang berjalan-jalan, dan rumah-rumah untuk manusia, dengan perdagangan, singkatnya, apa yang diharapkan dapat ditemukan di kota manusia. Tapi di saat yang sama, ada banyak monster di sekitar jalan yang dibangun tidak hanya untuk monster yang mampu berubah menjadi bentuk humanoid tapi juga untuk keturunan level rendah mereka. Oleh karena itu, sebagian besar makhluk di sekitar jalan kota di tengah hutan ini adalah binatang buas, dengan beberapa spesimen spesies lain selain keduanya. Edgar, ini suku kami. Kami memiliki 20.000 anggota di sini, dan setidaknya beberapa ratus orang ingin berbisnis dengan Anda. Selama barang itu menarik minatku, aku bisa berbisnis dengan banyak orang. Minos tidak melarikan diri, merasa bahwa akan lebih baik jika berada di sisi para monster ini untuk menyelesaikan perjalanannya melalui kerajaan ini dengan mudah. Tergantung situasinya, selama seseorang membantuku sampai ke perbatasan Kekaisaran Barat, aku bahkan bisa melakukan bisnis yang tidak menguntungkanku sama sekali. Begitukah? Senang mengetahuinya. Beberapa dari kami terus-menerus melakukan perjalanan keliling pantai kerajaan. Jadi tidak akan sulit menemukan orang yang tertarik. Setelah itu, mereka pergi ke gedung yang mirip dengan markas guild, di mana para monster biasanya memasang pemberitahuan tentang pedagang yang melewati kota ini agar rekan mereka datang dan mencoba berbisnis. Di tempat itu, Minos akan segera bertemu dengan beberapa makhluk puncak tingkat 8 yang dengannya dia akan bertukar barang, informasi, dan bantuan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1608 interogasi. Jadi kamu berasal dari Flaming Empire? Salah satu dari monster level 79 pertama yang mencari Minos untuk berbisnis di suku itu bertanya setelah mendengar sedikit darinya. Saya tidak menyangka akan menemukan pedagang yang datang dari negara bagian itu. Tidak banyak orang sebangsa Anda yang datang ke kerajaan kami. Itu wajar. Kerajaan Feora adalah negara tingkat tinggi yang sama sekali tidak mudah bagi orang-orang dari negaraku untuk berkunjung atau berbisnis. Tidak ada susunan teleportasi atau lubang cacing di antara negara bagian kita, jadi banyak dari kita yang tidak mengambil risiko. Melakukan perjalanan melalui wilayah di mana terdapat begitu banyak makhluk tingkat 9 dan 10 seperti ini.
Minos berkomentar menanggapi keberadaannya dalam bentuk humanoid. Dan mengapa kamu mengambil risiko melakukan hal itu? Minos memberikan jawaban yang cukup bagus untuk menutupi jejaknya. Ini tentu saja merupakan langkah berisiko bagi saya, tapi ini juga cara saya memanfaatkan peluang. Saat ini, kekaisaran telah berkembang cukup pesat karena kemajuan kerajaan dataran hitam, sekutu kami. Pada saat yang sama, penjajah dari wilayah yang mulia Minos Stuart telah membawa sumber daya penting ke tanah kami, menghasilkan apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai revolusi di negara saya. Sebagai seorang pedagang yang memperhatikan peluang, saya menyadari bahwa pesaing saya akan segera memperluas tindakan mereka di luar kekaisaran ke negara-negara dengan tingkat yang lebih tinggi seperti kerajaan Feora. Jadi saya yang memimpin inisiatif ini dan sekarang saya menjelajahi domain tersebut. Binatang buas itu dan dua makhluk yang aku bawa Minos ke tempat ini melihat logika dalam kata-katanya, tidak merasa aneh jika orang ini menempatkan dirinya dalam situasi ini. Minos menambahkan, sekarang aku ingin pergi ke pantai utara Kekaisaran Barat, dari sana aku bermaksud membuat jalur bisnis ke wilayahku. Dengan melakukan itu, aku bermaksud membantu sanak saudaraku dan meningkatkan kedudukan rumah tanggaku untuk menahan kesulitan dari saat ini. Kenapa Kekaisaran Barat dan bukan kerajaan kita? Bukankah terlalu berlebihan bagi seseorang di levelmu untuk berdagang di dua negara sekuat itu? Binatang buas lain mendekat ke tempat keempat orang itu duduk di tempat Minos berhenti untuk melakukan bisnis. Tentang itu, saya sedang mencari seorang kenalan yang tinggal di Kekaisaran Barat. Dia adalah bagian dari sekte elemental dan telah berjanji untuk membantu saya melakukan bisnis di negara bagian itu jika saya pergi ke sana. Minos teringat sepupu Ellen, Luke Nash. Saya juga ingin membeli kapal dan berlayar ke pantai barat dataran hitam. Keluarga saya juga punya bisnis di sana. Sekte elemental, binatang buas itu, dengan tubuh wanita cantik dan rambut biru, bergumam, mengingat hal-hal yang dia ketahui. Itu pasti tidak bohong. Sekte elemental memiliki sejarah panjang dengan Pulau Batu, bagian dari kerajaan dataran hitam. Jadi, Edgar, apa yang ingin kamu tukarkan dengan obat-obatan yang kamu bawa? Kudengar kamu memiliki beberapa obat tingkat Sein dan ratusan obat tingkat King untuk diperdagangkan. Bukan, binatang lain itu bertanya, merasa tidak ada lagi alasan untuk tidak mempercayai pedagang ini. Kedua monster yang membawa Minos ke tempat ini percaya bahwa dia adalah seorang pedagang dan bukan seseorang yang mencoba menyamar atau membawa masalah kepada mereka. Tapi binatang buas lainnya akan berhati-hati saat berhadapan dengan orang seperti ini. Itu bukan hanya karena Minos adalah seorang pedagang tetapi karena apa yang telah diumumkan oleh manusia ini tentang kesediaannya melakukan bisnis untuk perjalanan ke Kekaisaran Barat. Mengingat kekuatannya, masuk akal jika Minos berusaha mendapatkan bantuan untuk mencapai tujuannya. Tapi itu juga bisa menjadi indikasi adanya masalah. Binatang adalah makhluk yang sangat tulus dan tidak suka dimanfaatkan atau dimanipulasi untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Di sisi lain, wilayah ini memiliki aturannya sendiri dan tidak seterbuka wilayah lainnya. Di negara bagian lain, seseorang dapat masuk, berbisnis, dan keluar dengan relatif mudah selama ia membayar pajak yang sesuai. Namun di kerajaan Feora, hal ini tidak terjadi. Jika seseorang terhubung dengan gereja spiritual atau merupakan bagian dari negara tingkat tinggi lainnya, dia harus diawasi dan izin masuknya ke negara tersebut dikirim ke keluarga kerajaan. Pada saat yang sama, banyak pembatasan kerajaan yang diberlakukan untuk mempersulit orang asing yang mencoba berbisnis di negara mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi perdagangan lokal dan memusatkan kekuasaan negara di tangan keluarga kekaisaran. Tidak seperti negara-negara lain di benua ini, di mana keluarga pemimpin pada dasarnya berbagi kekuasaan dengan bawahan, tempat ini memiliki satu keluarga yang memerintah seluruh wilayah, tanpa pengikut. Satu-satunya yang ada di kerajaan ini selain bawahan keluarga kerajaan adalah suku-suku binatang, yang menyediakan layanan pengamat untuk satu organisasi lokal besar. Jadi, setelah menghilangkan ketidakpercayaan para monster itu, Minos akhirnya bisa berbisnis. Tentang itu, saya memiliki beberapa sumber daya. Saya bersedia menukarkannya dengan artefak tempur manusia tingkat tinggi kelas 3 dan lebih tinggi. Saya juga menerima kristal bermutu tinggi, dan jika seseorang tidak memiliki apa yang saya minati, saya akan tetap menerima kemungkinan binatang itu atau kelompoknya mengantar saya ke perbatasan dengan Kekaisaran Barat. Minos sedang dalam perjalanan untuk memecahkan misteri peta sarkofagus kuno Serapim tetapi tetap melakukannya. Ada beberapa langkah dalam perjalanannya yang harus dia selesaikan. Contohnya, dia harus mendapatkan perahu dan mencapai pantai utara Kekaisaran Barat, dari sana dia bisa berangkat ke lokasi di Laut Ancestral. Namun untuk melakukan itu, pertama-tama dia harus melintasi kerajaan Feora dengan aman. Dia tidak mengetahui kekuatan di negara bagian itu dengan baik. Dia memiliki peta di tangannya yang bukan salah satu yang paling akurat, dan dia jauh lebih lemah daripada mereka yang berkuasa di dunia ini.
Untuk menghindari diidentifikasi sebagai Kaisar Stuart dan perjalanannya dihalangi oleh para pengamatnya dan mereka yang tertarik dengan tempat ini. Dia ingin menggunakan bantuan binatang buas ini dan menghindari kota manusia. Karena itu, dia tidak bisa dengan santai melakukan perjalanan melalui lubang cacing atau menggunakan susunan teleportasi dalam keadaan ini, yang merupakan cara yang didominasi manusia. Jadi, karena dia harus menemukan cara untuk mencapai kekaisaran barat yang tidak mencolok. Minos sementara itu mengambil kesempatan untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan untuk pengembangan negaranya. Kerajaan Dataran Hitam saat ini memiliki wilayah yang kaya akan energi spiritual, di mana sumber daya yang relevan dengan kekuatan mereka akan muncul di masa depan. Namun butuh waktu untuk mengembangkan obat-obatan, terutama mineral spiritual. Jadi, bahkan setelah akar spiritual kota kering pulih, akan memakan waktu cukup lama sebelum sumber daya mineral tingkat tinggi muncul di inti kerajaan itu. Jadi Minos masih menghadapi masalah karena persenjataan tingkat tinggi yang dimilikinya lebih sedikit dibandingkan yang mampu digunakan oleh para pembudidaya. Masuk akal baginya untuk menjual di tempat itu untuk mendapatkan sumber daya tersebut, yang pada akhirnya dapat digunakan oleh anak buahnya atau dihancurkan oleh Alina. Yang saat ini berada di level 69, untuk menghasilkan item baru. Oh, aku punya beberapa barang itu, kata pria di depan Minos, segera setelah mulai berbisnis dengannya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1609 mengajak rombongan bepergian. Saya memiliki 10 senjata dan 12 baju besi tingkat tinggi tingkat 3, dan beberapa pil tingkat rendah tingkat 4. Kata pria di depan Minos itu. Saya bersedia menukarkan item kelas 3 dan kelas 4 dengan 10 obat tingkat raja dan 1 obat tingkat Sein. Hewan dibudidayakan terutama melalui sumber makanan. Mereka tidak dapat menggunakan kristal, karena mereka tidak dapat menggunakan teknik budidaya. Dan karena energi di langit dan bumi tidak mudah diserap, penggunaan sumber makanan adalah dasar dari suku binatang manapun. Jadi mereka akan menukar barang-barang yang tidak berguna bagi mereka, seperti senjata dan baju besi, dengan sumber daya semacam ini. Namun, jangan sampai salah. Meskipun binatang buas ini tidak melihat banyak nilai artefak, mereka dapat sepenuhnya menggunakan senjata dan baju besi. Biasanya hal itu tidak mungkin terjadi jika mereka berada dalam wujud binatang. Tetap saja, mereka bisa menggunakan manfaat artefak saat dalam bentuk humanoid. Namun, banyak binatang buas yang tidak melihat banyak gunanya melakukan hal ini karena tubuh mereka secara alami kuat dan hampir tidak membutuhkan senjata atau baju besi. Kulit sebagian besar binatang di dunia ini cukup kaku untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, cakar, taring, gigi, dan struktur tubuh lainnya kaku, tajam, atau cukup berbahaya untuk menyerang lawan. Senjata dengan peringkat yang sama dengan binatang buas tidak akan banyak membantu mereka. Karena sulit untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka menggunakan benda-benda seperti barang dagangan daripada menggunakannya sebagai artefak tempur. Tapi ada pengecualian, dalam kasus binatang buas dengan karakteristik yang sangat fokus pada pertahanan, serangan, atau kecepatan. Untuk beberapa ras, mungkin menarik untuk memiliki artefak manusia. Namun hal ini tidak terjadi pada orang-orang di sekitar Minos, sehingga sebagian besar ingin berdagang dengannya. Dia berkata, saya harus melihat kondisi artefaknya. Tapi jika tidak rusak, saya bisa menerima tawaran itu. Dengan kata-kata itu, keduanya mulai mendiskusikan status senjata, baju besi, dan pil yang harus diperdagangkan manusia. Minos setuju untuk menyimpannya selama dia harus mengurangi 1 obat tingkat raja. Makhluk spiritual itu sangat mempertimbangkan perubahan ini dalam usulan awalnya. Namun, setelah beberapa saat, dia setuju dengan manusia yang kelebihan berat badan itu. Minos melanjutkan bisnisnya di sana, terkadang menceritakan kembali kisahnya, terkadang mendengarkan cerita lokal. Kerajaan Feora adalah negara yang memiliki kekuasaan teokrasi, dengan banyak suku binatang yang mendukung rajanya. Namun, di mana-mana, terdapat orang-orang yang menentang kepemimpinan suatu wilayah, dengan dendam dan pandangan yang agak bermasalah bagi para pemimpin lokal. Minos mendengar tentang betapa kakunya raja terhadap rakyatnya, memperbudak orang-orang yang menentang para dewa pilihan, dia, dan keluarganya. Pada saat yang sama, pemujaan terhadap tokoh terkemuka di negara bagian ini sama kuatnya dengan pemujaan terhadap serapim dan paus tertinggi gereja spiritual di beberapa wilayah organisasi tersebut. Masa memuja sosok pemimpin setempat dan menyebut penentangnya sebagai wakil kejahatan yang harus mati demi kebaikan negara. Karena perpaduan antara agama dan pemerintahan, tindakan melawan raja menjadi sangat rumit, dan negara ini merupakan salah satu negara paling tertutup di benua ini. Minos pernah mendengar di suku itu tentang pembantaian keluarga bangsawan dari dinasti kuno yang memerintah negeri ini selama kebangkitan para dewa terpilih. Ia terkesan dengan perbedaan sejarah yang dimiliki orang-orang ini dibandingkan dengan apa yang diketahui di wilayah utara tentang tempat ini. Namun setelah dipikir-pikir, dia tidak terlalu menganggap penting hal tersebut, mengingat wajar jika keluarga kerajaan negara bagian ini memanipulasi sejarah penduduknya.
Mereka mungkin menindas semua orang yang menentang sejarah baru kerajaan, menciptakan undang-undang yang menghalangi pembahasan sejarah sebenarnya. Dan juga menciptakan pemujaan terhadap tokoh berdaulat. Hal itu pasti telah menghapus sejarah nyata dari mentalitas populer negara ini. Dia mempertimbangkan, setelah mendengar beberapa tanda ketidakpuasan dari beberapa binatang dari suku itu. Namun bukan menjadi masalah baginya jika keadaan di kerajaan ini sedang rumit. Dia bukan penyelamat dan hanya sekedar lewat. Oleh karena itu, Minos hanya bersikap sebagai orang yang ingin tahu apa yang dibicarakan penduduk setempat, mengabaikan perbedaan antara kenyataan dan fantasi lokal. Setelah selesai berbisnis di hari pertamanya di sana, Minos menemani kedua monster yang membawanya ke suku ini untuk beristirahat di penginapan setempat. Keesokan harinya, dia bangun pagi-pagi dan kembali ke gedung sebelumnya, di mana lebih banyak orang akan datang menemuinya untuk berbisnis. Setelah beberapa kali pertukaran sumber daya, dia akhirnya bertemu dengan seekor binatang buas yang menginginkan sumber daya tetapi tidak memiliki hal-hal yang membuatnya tertarik untuk diperdagangkan. Yah, ada alternatif bagiku untuk memberimu obat-obatan tingkat raja dan sein. Jika kamu bisa membawaku dengan cepat dan aman ke perbatasan Kekaisaran Barat, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Binatang level 79 itu tahu bahwa bantuan yang bisa dia berikan kepada Minos hanya sebatas membimbing manusia ini melewati kerajaan. Tapi kalau ada pertarungan atau semacamnya, itu tidak akan banyak membantu karena sesuatu yang mampu mengancam seseorang pada level manusia ini juga akan mengancamnya. Saya bisa memandu Anda ke perbatasan. Saya tahu beberapa rute alternatif untuk menjauhkan kita dari masalah besar yang mungkin terjadi jika Anda bepergian sendirian. Tapi saya tidak punya seseorang yang bisa menjamin keselamatan Anda bersama saya. Orang itu, kamu harus menanggung harganya sendiri. Kata binatang itu, menunjukkan kepada Minos seekor binatang level 83. Itu Hermes. Saya sudah mengetahuinya sejak lama dan tahu bahwa jika Anda mengundangnya, ia akan bergabung dengan grup saya untuk mengantar Anda ke perbatasan. Tapi akan ada biaya untuk itu, sesuatu yang saya tidak mampu tanggung. Minos memandang individu berambut ungu itu dan mengangguk ke pria yang mengusulkan kesepakatan kepadanya. Saya bisa membayar 2 obat Saint Grade jika Hermes melakukan pekerjaannya. Namun, saya tidak akan mulai membayar sampai setengah jalan dan hanya akan menyelesaikan pembayaran setelah kami mencapai tujuan saya. 6. Aku akan lihat apa pendapatnya tentang itu. Jika tidak ada masalah, kita bisa berangkat lusa. Binatang itu menjabat salah satu tangan Minos. Bagaimana dengan konfrontasi binatang buas yang akan datang? Apakah sudah berakhir? Minos bertanya, mengerutkan alisnya. Mengenai hal itu, keduanya masih bertarung. Namun para tetua suku memperkirakan konfrontasi akan berakhir besok. Kedua pakar pertarungan mulai bosan dengan pertarungan. Pokoknya, meski mereka masih merasa aneh, Hermes bisa dengan aman melewati area ini. Minos menghela nafas lega, karena dia tidak menyukai gagasan harus tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, sehingga memudahkan mereka yang seharusnya mengejarnya untuk menyelidikinya. Kalau begitu aku akan menunggu jawabannya. Oleh karena itu, Minos mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari lebih lanjut tentang negara bagian ini sambil berbisnis di kota binatang buas itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1610 Kekuatan Iman. Sementara itu, di ibu kota kerajaan Feora. Di wilayah tengah negara bagian ini, yang luasnya hanya sedikit lebih besar dari Pulau Batu, terdapat pusat kekuatan lokal, tempat sebagian besar keluarga besar ini tinggal. Meskipun mereka memiliki anggota keluarga langsung yang tinggal di seluruh negara bagian untuk menjaga ketertiban setempat. Sebagian besar dari mereka jelas berada di kota besar berpenduduk lebih dari 8 juta jiwa ini. Lanjutkan membaca di garis bawah Felbin di tempat ini, beberapa demigod spiritual ditempatkan, bekerja, berjaga, atau berkultivasi secara terpencil di markas besar keluarga kerajaan atau di sekitar kota. Tidak banyak orang pada tahap budidaya ini di seluruh kerajaan, hanya 50 orang. Namun, ada orang-orang di setiap level hingga level 96 di kota ini. Di antara mereka, pewaris lokal, level 91, saat ini berdiri di samping beberapa anggota keluarganya, menangani urusan sehari-hari. Karena bentuk pemerintahan yang digunakan keluarganya di Feora, anggota keluarga kerajaan selalu mengambil peran yang relevan di negara, dan tidak akan ada gunanya jika memiliki setidaknya beberapa ratus ribu orang di bawah naungan mereka. Meskipun jumlah keluarga Feora lebih banyak daripada yang biasanya ditemukan di keluarga-keluarga di seluruh benua, jumlah mereka juga tidak sebanyak keturunan keluarga McBride. Dengan demikian, tidak ada kekurangan aktivitas di kalangan bangsawan, dan orang tidak akan melihat pangeran atau putri yang tidak berguna secara lokal. Contohnya, waris lokal saat ini sedang berbicara dengan rakyatnya tentang situasi tetangganya, Kekaisaran Dataran Hitam di utara, Kekaisaran Flaming di timur, Kekaisaran Barat di barat, dan Mairin di selatan. Yang mulia, situasi kerajaan bisa menjadi lebih rumit di tahun-tahun mendatang. Salah satu wanita di sana bersama ahli waris setempat berkata, mencoba memprediksi apa yang akan terjadi ke depan.
Kekaisaran Barat tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Sementara itu, situasi gereja dengan Kaisar Stuart telah membuat kerajaan Dataran Hitam menjadi aneh. Beberapa pakar keluarga bahkan berpendapat hal ini akan menimbulkan keributan di benua itu. Keributan? Sang pangeran mengerutkan alisnya. Negaranya telah berkomunikasi dengan kerajaan Dataran Hitam, karena negara tersebut telah menunjukkan dirinya cukup mampu dan memiliki masa depan yang tidak terlalu menjanjikan. Jadi, bahkan keluarganya yang berkuasa pun tidak lagi mengabaikan Minos, dan keduanya terus mendapat informasi tentang keadaan ini dan sudah memiliki kontak dan bisnis di sana. Namun pria ini tidak percaya situasi di wilayah utara dapat menyebabkan keributan di seluruh benua. Baginya, itu berlebihan. Wanita tersebut menjelaskan apa yang dia dan pakar keluarganya lihat dalam masalah tersebut. Ini bukan karena pertumbuhan kerajaan Dataran Hitam tetapi karena kekuatan yang terlibat. Gereja spiritual dan keluarga Evergreen nampaknya sangat tertarik dengan bidang itu. Ada juga laporan bahwa kerajaan bunga sangat dekat dengan negara Kaisar Stuart dan aliansinya dengan Kekaisaran Flaming. Meskipun Flaming Empire bukanlah negara yang mengkhawatirkan, namun posisinya strategis di benua tengah. Ini berbatasan dengan hampir setiap wilayah di benua ini dan merupakan jalur penting bagi orang-orang yang melakukan perjalanan melintasi benua. Pada saat yang sama, negara ini mempunyai populasi yang signifikan, sehingga negara-negara tingkat tinggi menganggapnya sangat penting. Alasan untuk ini, sesuatu yang disebut iman. Bagaimanapun juga, negara bagian Harold adalah sarana bagi pasukan gereja untuk mencapai kerajaan ini, dan tentu saja, pasukan lokal tetap memperhatikan daerah ini. Wanita itu menyelesaikan pidatonya, karena meningkatnya pergerakan para sage spiritual di kedua negara bagian ini, bahkan dengan beberapa demigod yang muncul di sana. Hal ini bisa membawa perubahan besar dalam waktu dekat. Salah satu sepupu ahli waris setempat lalu berkata, "Yang mulia, situasi di wilayah utara mungkin menentukan beberapa hal penting bagi kerajaan. Misalnya, rencana kami melawan gereja bisa sangat dirusak jika kelompok Anda terus berkembang melalui wilayah kekuasaan Kaisar Stuart." Mendengar hal ini, sang pangeran menjadi lebih serius, mengetahui bahwa masa depan negaranya bergantung padanya. Negaranya adalah teokrasi. Oleh karena itu, mereka menentang gereja spiritual dan mempunyai rencana untuk menjaga agar penduduknya tetap setia kepada para pemimpinnya. Namun hal ini bisa terancam jika mereka menempatkan organisasi tersebut lebih dekat lagi dengan wilayah kekuasaan mereka, dan berkembang di wilayah utara, yang populasinya semakin kuat. Ada kemungkinan untuk mengembangkan sosok pemimpin di dunia spiritual. Dan semakin kuat pengikut pemimpin tersebut, semakin baik manfaatnya bagi orang-orang tersebut. Namun iman itu agak rumit. Tidaklah cukup bagi seseorang untuk mengumpulkan ratusan juta umat. Mereka juga tidak bisa membiarkan orang lain terlalu percaya pada mereka di dekatnya. Jika tidak, hal ini akan menghilangkan keuntungan seseorang. Itu seperti sebuah gunung yang memiliki dua pemimpin. Itu tidak akan berhasil, salah satu dari keduanya harus binasa, atau tidak ada yang bisa berkembang secara maksimal. Di dunia spiritual, hanya ada sedikit ruang bagi orang-orang yang mengumpulkan keyakinan pada diri mereka sendiri. Jadi demi kepentingan masing-masing kelompok yang berjuang untuk menangkal atau mengurangi keuntungan lawan mereka. Gereja spiritual adalah penimbun iman terbesar di antara pemimpinnya di seluruh benua tengah. Jadi cara terbaik untuk melawannya dan mendapatkan keuntungan dalam hal ini di masa sekarang adalah dengan mencegah organisasi ini mendapatkan keuntungan di wilayah utara. Sebuah tempat yang berkembang dalam hal populasi dan kekuatan spiritual. Karena pangeran ini berkepentingan untuk menghilangkan kepercayaan penduduk wilayah utara terhadap gereja, mau tak mau dia khawatir dengan situasi lokal di Kekaisaran Minos. Mari kita kirim beberapa orang ke kota kering. Jika Kaisar Stuart bersedia, kami akan membantunya melawan tindakan pasukan Kekaisaran Evergreen selama dia tidak menjualnya kepada gereja di masa depan. Dia berkata kepada kelompoknya, jika kita membantu kelompoknya, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu di wilayah itu. Istri pangeran pertama berkata sambil tersenyum, karena ada lebih dari 3 miliar orang yang saat ini berada di bawah pengaruh Minos. 3 miliar orang ini lemah, namun tetap saja. Keyakinan 10% dari mereka sudah setara dengan kekuatan keyakinan yang dapat mereka kumpulkan jika negara mereka tumbuh sebesar 30%, sesuatu yang secara praktis mustahil terjadi. Sementara itu, Raja Negara bagian ini sedang menangani masalah yang tingkatnya lebih tinggi dari putra pertamanya. Raja Feora sedang bersama tangan kanannya, pemimpin tertinggi dalam keluarga, berjalan melewati halaman istana kerajaan. Keduanya memasang ekspresi khawatir di wajah mereka, membuat wajah parubaya mereka terlihat lebih jelek dari biasanya. Kata tetua tertinggi dari keluarga itu, Kaisar Travisani sedang bergerak. Sesuatu yang mendesak dan sangat penting sedang terjadi di Kekaisaran Timur. Aku ingin tahu apa yang terjadi? Kudengar dia tetap tenang akhir-akhir ini. Raja berkomentar, tidak mengerti apa yang bisa membuat orang terkuat di benua itu menjadi cemas. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi, tapi dia tidak tahu apa itu.
Karena itu, dia secara alami gugup karena tidak mengetahui sesuatu sangatlah tidak nyaman. Saya tidak tahu, tapi saya yakin gereja spiritual atau kekaisaran barat akan segera menunjukkan kepada kita kepedulian kaisar. Orang berambut abu-abu ini berkata, merasakan badai sedang terjadi di dekat mereka.